Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gadis Ria Priyani Harahap dengan NIM 0703251019 dari kelas Matematika 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sains dan teknologi. Nah, jadi teman-teman udah tahu nggak apa sih itu sains dan apa sih itu teknologi? Nah, sains adalah pengetahuan melalui metode ilmiah yang berpikir secara rasional, empiris, observasi, dan juga eksperimen. Dan juga, teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan berupa alat, mesin, proses, dan gagasan untuk mempermudah aktivitas manusia. Nah, sedangkan jenis-jenis sains terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sains alam atau yang sering kita sebut dengan IPA yang mempelajari tentang fenomena alam. Seperti fisika yang menjelaskan tentang gaya gravitasi dan biologi yang menjelaskan tentang proses fotosintesis. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah sains sosial atau IPS yang mempelajari tentang interaksi antar manusia. Akan tetapi, dari kedua jenis sains ini, kita sebagai pelajar akan lebih difokuskan untuk mempelajari sains alam atau IPA. Alasannya karena sains alam adalah ilmu yang menjelaskan tentang fenomena sehari-hari dan juga sebagai penerapan dari teknologi. Nah, kemudian selanjutnya adalah hubungan sains dan teknologi. Teknologi lahir dari sains ketika teori ilmiah diimplementasikan. Contohnya seperti pengetahuan listrik. Nah, dari pengetahuan listrik, manusia bisa menciptakan pembangkit listrik, kemudian ditransmisikan dan juga menciptakan peralatan elektronik. Contohnya seperti komputer dan juga smartphone yang bisa berfungsi karena adanya gaya listrik. Nah, kemudian ada bidang penerapan teknologi. Bidang penerapan teknologi ini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah industri. Contohnya seperti robotik dalam pabrik otomotif. Nah, yang kedua ada konstruksi. Contohnya seperti beton bertulang dan juga baja tahan gempa. Dan yang ketiga ada transportasi. Contohnya kereta cepat, kapal modern, pesawat, dan juga kendaraan listrik. Nah, yang keempat ada komunikasi dan informasi. Contohnya seperti internet, medsos, dan juga email. Kemudian ada pemerintahan. Contohnya ini seperti keamanan berbasis CCTV. Nah, kemudian ada rumah tangga. Contohnya seperti smart home, microwave, dan juga kulkas maupun AC. Nah, yang terakhir ada hiburan. Contohnya seperti streaming musik, video game, dan juga streaming film. Nah, kemudian pendidikan sains dan teknologi. Nah, pendidikan sains dan teknologi ini tidak hanya harus kita lakukan di sekolah, tetapi juga bisa di rumah, masyarakat, tempat kerja, dan juga alam. Nah, prosesnya juga bisa berlangsung secara formal maupun non-formal. Nah, kemudian yang terakhir adalah pewarisan dan pengembangan. Sains dan teknologi harus diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, dan untuk mewariskan itu, kita perlu pengembangan yang berkelanjutan. Nah, pilar dari pengembangan itu adalah pendidikan dan penelitian. Untuk itu, pendidikan dan penelitian ini harus tetap berlanjut agar sains dan teknologi dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.